Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Teori Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TQ 31 membahas penjumlahan momentum sudut kuantum. Partikel yang bergerak melingkar seperti ini mempunyai momentum sudut L yang arahnya keluar bidang permukaan. Vektor momentum sudut mempunyai komponen dalam arah X, Y, Z, yaitu L1, L2, dan L3. Di dalam rumusan teori kuantum, komponen momentum sudut ini mempunyai komutasi siklik dan komut dengan L kuadrat. Juga mempunyai vektor keadaan, vektor ket Lm yang bersifat ortonormal. Vektor ket Lm ini berubah oleh operasi L plus dan L minus, dengan L plus dan L minus adalah jumlah dan pengurangan dari komponen L1 dan L2, dan bilangan kuantum orbital L dan bilangan kuantum magnetik M. Dari persamaan eigen ini kita dapatkan besar momentum sudut L senilai ini, kemudian proyeksinya pada sumbu Z adalah sebesar mh bar. Jika digambarkan secara grafis, maka ini adalah besar momentum sudut, ini proyeksi pada sumbu Z membentuk sudut alfa Lm. Karena M bernilai tertentu, maka nilai sudut alfa Lm-nya juga tertentu, kosinusnya juga tertentu. Nah, inilah yang dimaksud dengan momentum sudut itu terkuantisasi, tidak dapat mempunyai nilai sembarang, tetapi tertentu seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Untuk elektron yang bergerak mengelilingi inti atom, sekaligus juga berrotasi pada porosnya, maka elektron mempunyai momentum sudut eksternal L dan momentum sudut internal atau spin S. Pertanyaannya, bagaimana momentum sudut total elektron ini? Yaitu L plus S. Misalkan kita tuliskan bahwa L plus S ini sama dengan J. Nah, bagaimana hubungan ketiganya? Sebelum menjawab, dukung terlebih dulu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita mulai pertama dengan menganggap bahwa momentum sudut L, S, dan J adalah momentum sudut pada tiga partikel yang berbeda. Ya, partikel 1, 2, dan 3. Karena itu sesungguhnya L, S, dan J itu sama, ya, hanya berbeda pada simbol. Nah, karena itu momentum sudut J itu adalah momentum sudut L ketika semua huruf L diganti dengan huruf J. Ya, seperti komponen, komutasi, vektor keadaan, persamaan eigen,
perubahan terhadap L plus dan L min, juga L plus L min-nya diganti dengan J plus J min, ya, L-nya dengan J, M-nya dengan MJ. Serupa untuk momentum sudut S, yaitu mengganti semua huruf L dengan S. Nah, inilah 3 momentum sudut yang berbeda, ya, yang tidak dituliskan di sini, bukan tidak ada, tetapi hanya mempertimbangkan ruang yang tidak cukup sehingga tidak saya tuliskan. Nah, dari 3 momentum sudut S, L, dan J ini, vektor keadaannya adalah ket SMS, ya, diberikan oleh bentuk ini. Nah, ini sejumlah 2S plus 1, ya, vektor keadaan dari SS tertinggi hingga ket S min S terendah. Nah, serupa untuk ket LML, ya, yaitu ket LL hingga ket L min L. Ada 2L plus 1 keadaan. Demikian juga untuk momentum sudut J, ya, dari ket JJ hingga ket J minus J. Ada 2J plus 1 keadaan. Nah, misalkan kita tinjau vektor awal dari S dan L, ya, yang terpisah, maka kombinasi total keadaan terpisah, ya, ini adalah ket LML dan kali ket SMS. Mulai ket SS kali ket LL kali ket SS, ya, yang paling besar, hingga ujung ket L min L ket S min S. Jadi ada 2S plus 1 kali 2L plus 1 keadaan, ya. Nah, ini adalah keadaan terpisah. Nah, selanjutnya, jika L dan S berinteraksi membentuk momentum sudut baru J, jadi dari gambar ini tampak bahwa J-nya sama, ya. Ini dengan demikian komponen dalam arah Z-nya itu juga sama. Tetapi, ya, L-nya itu berbeda. L yang berbeda memberi LZ yang juga berbeda. Nah, karena itu S-nya pun juga berbeda. SZ-nya juga berbeda. Tetapi penjumlahan momentum sudut ini memberi bahwa J3 sama dengan L3 plus S3. Karena itu, ya, bilangan kuantumnya ini adalah MJ sama dengan ML plus MS. Nah, hubungan terakhir ini membentuk kaidah, ya. Jadi untuk MJ yang sama, ya, misalkan ini, maka MJ kurang 1 itu dapat disusun dari ML kurang 1 ditambah MS, atau ML ditambah MS kurang 1, ya. Demikian juga dengan MJ kurang 2. Nah, bisa dibangun dari ML kurang 2 plus MS, atau ML ditambah MS kurang 2, atau ML kurang 1 ditambah MS kurang 1. Nah, inilah penjumlahan momentum sudut yang diizinkan. Yang tidak memenuhi ini tidak dapat terjadi atau tidak diizinkan. Nah, jadi dari rumusan kita tadi, ya, momentum sudut S dan L, ya, membentuk kombinasi keadaan bebas sejumlah 2L plus 1 kali 2S plus 1. Nah, keadaan interaksinya, ya, yaitu J sama dengan L plus S, misalkan, ya, L lebih besar sama dengan S. Jadi yang lebih besar kita notasikan dengan momentum sudut L. Nah, maka J-nya adalah L plus S, L plus S kurang 1, L plus S kurang 2, hingga yang terkecil yaitu L
kurang S. Nah, jika semua J nilai ini dengan nilai MJ-nya yang terkait, maka ketika kita susun sebagai vektor keadaan, maka jumlah vektor keadaannya itu akan sama dengan 2L plus 1 kali 2S plus 1. Nah, keadaan interaktif ini pada dasarnya merupakan kombinasi linier dari semua keadaan kombinasi bebas, ya. Nah, dapat dituliskan dalam bentuk umum seperti ini. Nah, yang kanan itu adalah keadaan kombinasi bebasnya. Ini adalah keadaan barunya yang berinteraksi. Ini adalah koefisiennya. Nah, mengingat kaidah yang telah kita bahas bahwa keadaan yang diizinkan hanyalah keadaan yang memenuhi persamaan MJ sama dengan ML plus MS. Karena itu yang tidak memenuhi semua koefisiennya sama dengan 0. Sehingga ya koefisiennya ini lebih sederhananya lagi itu diberikan oleh persamaan ini. Ini adalah keadaan baru. Nah, kemudian ini adalah keadaan lama. Dan ini adalah koefisien yang tidak 0. Ya. Nah, ini. Jadi ada 2L plus 1, 2S plus 1. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas beberapa contoh. Pertama, L sama dengan setengah. Maka ML-nya ini, ket LML-nya ada 2. Nah, S sama dengan setengah, jadi serupa. Jadi jumlah keadaannya 2, maka kombinasi keadaan bebasnya itu ada 4, ya, yaitu ket LML kalikan ket SMS. Nah, keempatnya adalah ini. Nah, selanjutnya keadaan interaktifnya, ya, J sama dengan L plus S, yaitu sama dengan 1, dan L kurang S sama dengan 0. Nah, untuk S sama dengan 1, maka untuk J sama dengan 1, maka MJ-nya 1, 0, min 1. Sedangkan J sama dengan 0, MJ-nya sama dengan 0. Dengan demikian, keadaan interaktifnya ada 4. Dan ini dihubungkan dengan keadaan non-interaktifnya oleh koefisien berikut, ya. Nah, keadaan pertama, ket 1 dengan koefisien 1, ya, itu sama dengan ini. Nah, jadi dari persamaan ini kita lihat bahwa MJ sama dengan 1, ML dan MS sama dengan setengah. Nah, ini MJ sama dengan 0, ML dan MS sama dengan setengah, min setengah, dan min setengah setengah. Nah, ini adalah ket 1 min 1, ini adalah ket 00, ya. Nah, ini. Selanjutnya kita lihat contoh kedua. S masih sama, tetapi L-nya sama dengan 1. ML-nya ada 3, sehingga keadaannya juga ada 3. Dengan demikian, kombinasi keadaan bebasnya ada 6. Ya, ket LML, ket SMS. 6 keadaan itu, ya, diberikan oleh vektor-vektor ini. Nah, keadaan interaktifnya J sama dengan LS, yaitu 3/2, dan
J sama dengan L kurang S sama dengan setengah. Ketika S 3/2, J 3/2, maaf ini J 3/2, maka MJ-nya itu ada 4. Sedangkan J sama dengan setengah, MJ-nya ada 2. Karena itu total keadaan interaktifnya ada 6. Ya. Nah, seperti ini. Nah, 6 keadaan ini dihubungkan dengan keadaan lama, ya, dengan koefisien-koefisien yang disebut koefisien Clebsch-Gordan, ya. Jadi koefisien yang tidak nol itu disebut sebagai koefisien Clebsch-Gordan. Nah, koefisien Clebsch-Gordan dari 6 keadaan ini tadi, ya, diberikan oleh ungkapan persamaan berikut ini, ya. Nah, ini 6 keadaan lamanya. Maka keadaan pertama ket 33 koefisiennya sama dengan 1, ya. Nah, keadaan ini MJ sama dengan 3/2, ML sama dengan 1, MS sama dengan setengah. Nah, sedangkan keadaan kedua, MJ sama dengan setengah, ML sama dengan 1, MS sama dengan min setengah. Sedangkan yang kedua, ML sama dengan 0, MS sama dengan setengah. Ini serupa untuk ket setengah-setengah, ya. Nah, berikutnya adalah ket 3/2 min 3/2, ket 3/2 min setengah, ket setengah min setengah, ya. Nah, ini. Nah, contoh berikutnya, L dan S sama dengan 1, ya, sehingga ML dan MS-nya ada 3, sehingga keadaan totalnya ada 9, ya. Nah, jadi 9 keadaan itu adalah seperti ini, ya. Nah, selanjutnya keadaan interaksinya, ya, J sama dengan L plus S sama dengan 2, kemudian turun 1 menjadi 1, dan L min S sama dengan 0, ya. Nah, untuk ini maaf, yang paling kiri atas itu J, ya, J sama dengan L plus S. Nah, maka JMJ itu, ya, ada 9. Nah, ini. Nah, 9 keadaan ini dihubungkan oleh koefisien yang tidak nol, ya, seperti di dalam matrik ini, ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan perkalian dari keadaan bebas, ya, seperti ini, ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya, ya, contoh keempat yaitu L sama dengan 3/2, ya, sehingga ada 4 keadaan. Nah, kemudian S sama dengan 1, ada 3 keadaan, sehingga kombinasinya akan ada 12, ya. Sedangkan momentum sudut interaktifnya J pertama adalah L plus S sama dengan 5/2, kemudian turun 1, 3/2, dan L kurang S sama dengan setengah, ya. Keadaan ada 12 keadaan baru. Nah, 12 keadaan baru dan 12 keadaan lama itu disusun seperti ini. Ini yang pertama, ini kedua, MJ-nya sama dengan 3/2, ini ketiga, MJ-nya juga 3/2. Nah, ini keempat, MJ-nya sama dengan setengah, ya. Ini kelima, MJ juga sama dengan setengah. Nah, berikutnya adalah, ya, ini setengah juga. Nah, untuk MJ sama dengan setengah, ini disusun oleh 3 keadaan, yaitu MJ ML 3/2 min 1, setengah 0 min setengah 1, ya. Nah, ini kebalikannya, yaitu MJ sama dengan minus setengah, ya. Juga ada 3 keadaan
Selanjutnya untuk MJ minus 3/2. Ada dua keadaan. Yang terakhir adalah MJ sama dengan min 5/2. Ya. Nah, koefisien tidak nol ini disebut koefisien Clebsch-Gordan dan akan kita tentukan, tetapi tidak menggunakan tabel Clebsch-Gordan. Ya, tabel Clebsch-Gordannya itu seperti ini. Ya. Ya, jadi ini adalah tabel untuk koefisien-koefisien yang telah kita jelaskan tadi. Nah, sekali lagi kita tidak menggunakan tabel ini, tapi kita menggunakan rumusan aktif secara langsung, ya, yaitu pada keadaan yang memenuhi hubungan MJ sama dengan ML plus MS, kita terapkan ya operator J min dan atau J plus, ya. Kita tahu bahwa J min bekerja pada ket LMJ, ya, diperoleh hubungan ini jadi menurunkan keadaan bilangan MJ-nya menjadi MJ kurang 1, atau J plus yang menaikkan MJ menjadi MJ plus 1. Ini juga berlaku untuk komponen, ya, keadaan bebasnya untuk L plus dan S plus, ya. Nah, yang terakhir kita terapkan syarat normalisasi atau ortonormalitas dari vektor keadaan ket LM. Nah, itu prinsipnya sangat sederhana. Selanjutnya mari kita lihat ya, penerapan pada contoh 1, keadaan ket 11, ket 10 dan ket 00, ya. Nah, ket 10 diperoleh dari J min yang beroperasi pada J11. Nah, sedangkan L min, S min ya pada penyusun di ruas kanannya. L min bekerja pada ket pertama, S min bekerja pada ket kedua, ya. Nah, operasi eksplisitnya seperti ini. Jadi ini sama dengan akar 2H coret ket 10, sedangkan L min ya itu yang di dalam tanda akar setelah kita hitung itu adalah akar 1, sehingga ini adalah H coret ket setengah min setengah. Serupa untuk S min, ya. Nah, jika kita substitusi ya, maka kita dapatkan ya ungkapan ini konstanta Planck coretnya kita coret ya, dan kemudian akar 2-nya kita pindah ke kanan sehingga kemudian diperoleh hasil seperti ini, ya. Nah, jadi ini adalah B3, ini adalah B2. Dengan demikian B2 sama dengan B3 sama dengan 1/akar 2. Sekarang bagaimana menentukan C2 dan C3? Nah, nilainya berapa? Nah, ya. Nah, untuk mendapatkan itu kita terapkan ya sifat ortonormal dari ket LM, ya. Jadi kita terapkan pada dua vektor 10 yang sudah kita ketahui dan ket 00 yang kita cari. Nah, jika dua keadaan ini kita kalikan secara skalar, ya, perkalian dalam braket seperti ini akan sama dengan 0 karena L dan S-nya berbeda. Jadi deltanya adalah delta 10. Nah, perkalian lengkapnya operasinya ini menghasilkan 4 suku, tapi perkalian yang tidak 0 hanya suku ini dan suku ini, ya. Nah, implisitnya jadi seperti ini. Dan dua suku yang lainnya itu sama dengan 0. Nah, karena perkalian ini sama dengan 1 sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini berarti C2 sama dengan min C3, ya. Nah, selanjutnya
dari normalisasi braket 00 ya diperoleh hubungan ini, sehingga dengan demikian ya C2 sama dengan min C akar 3 sama dengan 1/2. Dengan demikian ket 00-nya adalah 1/2 ket kurang 1/2 ket ini. Nah, ya. Jadi dengan demikian kita dapatkan semua keadaan yang kita inginkan. Sekarang kembali lagi pada ket 10 ya. Nah, keadaan ini juga dapat kita peroleh dari ket 1-1 dengan menerapkan J plus ya. Nah, jika kita terapkan pada J plus ya, maka ket L plus dan S plusnya seperti tadi ya, bekerja pada ket pertama dan ket kedua. Nah, J plus 1-1 ya, dari formula kita dapatkan seperti ini. Nah, maka ini hasilnya adalah H coret akar 2 ket 10 ya. Nah, sedangkan L plus setengah min setengah ya, ket setengah min setengah, hasilnya adalah H coret ket setengah setengah. Jadi M L nya naik ya, itu. Nah, serupa untuk S plus ya. Maka selanjutnya kita substitusi, kita dapatkan hasil ini. Nah, ini berarti ket 10 itu sama dengan bentuk ini ya. Jadi artinya hasil yang telah kita peroleh tadi dapat kita hasilkan dari jalur yang berbeda, yaitu menerapkan J plus. Nah, selanjutnya kita lihat ya, contoh ketika L dan S sama dengan 1. Jadi ini ada 9 keadaan lama dan keadaan baru. Nah, coba kita evaluasi untuk ket 21, ket 20 dan ket 00. Nah, untuk mendapatkan ket 21 kita terapkan J-min pada ket 22 ya, sebelah kanannya itu bekerja masing-masing pada ket pertama dan ket kedua. Nah, J-min 22 dari bentuk ini kita dapatkan ini akar 4 ya, jadi 2H coret ket 21. Nah, selanjutnya L min bekerja pada ket 11. Nah, kita peroleh ini akar 2 H coret 10 ya. Nah, ini serupa untuk S min. Dengan demikian ya, 2 kali 2 ket 21 ya sama dengan ini, sehingga ket 21-nya adalah 1/2 ket 11 ket 10 plus 1/2 ket 10 ket 11 ya. Nah, kita operasikan sekali lagi J-min pada 21 ya, diperoleh ungkapan ini ya. Nah, sedangkan S-min L-min pada 10 ya, itu diperoleh ungkapan ini, sedangkan maka ya, karena L-min pada 11 sudah kita lakukan, jadi tidak perlu kita hitung lagi, maka akar 6 20 itu sama dengan ini ya. Nah, ditambah ini ya. Nah, jika kemudian kita kumpulkan suku yang sama, kita dapatkan 3 suku ini ya. Jadi ini jelas MJ sama dengan 0 itu dari MLMS 1-1, 00 dan -1, 1. Dengan demikian ket 20 ya, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kita dapatkan ket 21 dan ket 20. Terakhir kita tentukan ket 00 ya. Nah, ket 00 ini diperoleh dari perkalian skalar dengan ket 20 dan ket 10, karena kalau 20 saja tidak cukup ya. 3 variabel yang tidak tahu ya, hanya dengan 1 bersamaan, maka perlu kita
proses dengan cat 10. Tapi cat 10 ini baru diketahui dari keadaan 11, sedangkan keadaan cat 11 diperoleh dari keadaan cat 21, yaitu kita lakukan perkalian skalar ya. Nah, kita lakukan perkalian skalar. Nah, suku tidak nolnya itu sama dengan bagian ini dan ini ya. Prosesnya memberikan X plus Y per akar 2. Dengan demikian X sama dengan min Y sama dengan 1 per akar 2 ya. Dengan demikian cat satu-satunya berbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita kenai operasi J min pada cat 11 ya. Nah, itu. Nah, maka kita telah dapatkan L min 11, L min 10 ya. Maka dengan demikian ini ruas kirinya, nah, sedangkan ruas kanannya itu ada penjumlahan. Nah, sehingga kemudian kita peroleh ya bahwa cat 10 itu saling meniadakan, sehingga yang tidak nol adalah dua suku ini. Dengan demikian cat 10-nya adalah diberikan oleh kombinasi linear seperti ini ya. Nah, maka hasil ini ya memberikan cat 1000 itu. Jadi kita substitusi ke sini ya. Itu adalah ini yang tidak nol ya, perkaliannya ya ini. Nah, ini adalah E4 kurang E6 per akar 2. Artinya E6 sama dengan E4. Nah, dari hasil ini kemudian kita kalikan ya cat 00 ke cat 20 ya. Jadi E6 sudah kita ketahui, nah, maka dari sini kita dapatkan ya. Ini perkalian yang tidak nol. Jadi dari 9 suku ada 6 suku yang nol, 3 suku yang tidak nol. Kita akan membentuk penjumlahan seperti ini ya. Nah, ini sehingga E4 itu sama dengan min E5 ya, karena tadi sama dengan E6 ada 3, berarti nilainya adalah 1 per akar 3. Ini dari normalisasi ya. Nah, dengan demikian cat 00-nya adalah ini ya. Jadi dengan begitu kita telah dapatkan semua keadaan yang kita inginkan, yaitu cat 21, cat 20, cat 11 ya, cat 10 dan juga cat 00. Nah, inilah penentuan koefisien Clebsch-Gordan tanpa menggunakan tabel Clebsch-Gordan. Nah, terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya. Salam.